Inilah makam keramat dan sejarah Mbah Nur Besari. Di Dusun Kebumen Desa Pedurungan Taman Pemalang, tepatnya di sebelah selatan Masjid Baitul Mutakin terdapat makam kuno, yaitu makam Mbah Nur Besari dan makam istri beliau yang bernama Nyi Rumpini serta makam putranya yang bernama Mbah Nur Sueid. Sedangkan Mbah Nur Besari merupakan putra Mbah Nur Kalam selaku pendiri Masjid Agung Pemalang. Mbah Nur Besari dahulu nama aslinya adalah Raden Padmonegoro. Beliau lahir di bumi Mataram tepatnya di Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat dan beliau merupakan salah satu cucu dari Sri Sultan Hamengkubuwono II, yang berarti masih sepupu dengan Pangeran Diponegoro dan juga masih sepupu dengan Pangeran Suryonegoro, yang pada saat itu menjadi Adipati Pemalang dengan sebutan Kanjeng Suwardi. Sedangkan Raden Padmonegoro sendiri adalah Adipati Pekalongan. Pada tahun-tahun 1825 sampai tahun 1830 terjadi pemberontakan Pangeran Diponegoro terhadap Belanda yang pada saat itu berbarengan dengan pemberontakan Tuanku Imam Bonjol di Sumatera yang membuat Belanda kewalahan. Dan pada akhirnya Belanda meminta bantuan kepada seluruh kanjeng di wilayah Mataram termasuk meminta bantuan kepada Kanjeng Suwardi yang pada saat itu menjadi Adipati Pemalang dengan sebutan Pangeran Suryonegoro. Untuk membantu menumpas para pemberontak yang berarti dalam hal ini Pangeran Suryonegoro harus berhadapan dengan Pangeran Diponegoro saudara sepupunya sendiri. Dan untuk menghindari terjadinya perang saudara antara Pangeran Suryonegoro dengan Pangeran Diponegoro, maka Raden Padmonegoro menyarankan agar Pangeran Suryonegoro beserta keluarganya untuk segera menyingkir dari bumi Pemalang dan selanjutnya Raden Padmonegoro mengantar Pangeran Suryonegoro beserta keluarganya untuk pergi ke alam gaib yaitu alam Sigeseng untuk menetap di sana. Dan selanjutnya Raden Padmonegoro kembali ke Pekalongan dan untuk menghindari kungkungan dari pemerintahan Belanda maka Raden Padmonegoro berpura-pura meninggal dunia. Lalu secara diam-diam beliau pergi ke Pemalang dan untuk mengelabui Belanda. Raden Padmonegoro mengganti namanya menjadi Mbah Nur Besari. Sesampainya di Pemalang Mbah Nur Besari atau Raden Padmonegoro menemui saudaranya yang bernama Mbah Nur Ishak yang sedang mendapat tugas dari gurunya yang bernama Ki Gede Cempolo Kesesi yaitu tugas babat alas Kebumen untuk dijadikan desa atau pemukiman namun di saat Mbah Nur Besari atau Raden Padmonegoro menjumpai Mbah Nur Ishak ternyata keadaan Mbah Nur Ishak dalam keadaan sakit karena kelelahan dalam tugas babat alas, apalagi beliau harus berhadapan dengan makhluk halus penguasa hutan tersebut maka Mbah Nur Ishak meminta agar Mbah Nur Besari untuk menyembuhkan dari sakitnya dan pada akhirnya Mbah Nur Ishak sembuh. Namun karena merasa tugas yang beliau emban terasa sangatlah berat maka tugas babat alas tersebut dipasrahkan kepada Mbah Nur Besari. Setelah berhasil membabat hutan dan menjadi sebuah pemukiman maka Mbah Nur Besari membagi wilayah tersebut menjadi 3 bagian yaitu dengan memakai nama-nama dari anak Mbah Nur Ishak yaitu Mbah Gemek, Mbah Kesemek serta Mbah Kerajaan. Hal ini untuk menghargai jasa Mbah Nur Ishak dalam tugas babat alas tersebut. Gemek yang berarti gemi atau pekerja keras berlokasi di sebelah timur sungai dari masjid ke selatan. Kemudian wilayah Kesemek yang maknanya kesucian atau keputihan kesemuanya berlokasi di Kulon Kali. Sedangkan wilayah kerajaan yang maknanya kota berlokasi di wetan kali dari masjid ke utara dan wilayah kerajaan inilah yang dijadikan pusat pemerintahan dan perdagangan. Dan dalam mengatur pemerintahan Mbah Nur Besari tidak menolak para pendatang. Namun beliau menempatkan para pendatang tersebut disesuaikan dengan karakter masing-masing. Kalau pendatang seorang petani pekerja keras maka akan ditempatkan di wilayah Gemek yang diharapkan akan menjadi bibit ekonomi yang kelak akan bisa mendongkrak roda perekonomian. Sedangkan kalau yang datang adalah ahli agama seperti santri, ulama atau kiai maka akan ditempatkan di wilayah Kesemek yaitu untuk mensiarkan dan mengajarkan ilmu agama dan kemudian kalau yang datang adalah ahli tata negara seperti pegawai maka akan ditempatkan di wilayah kerajaan yang diharapkan nantinya bisa mengatur tata pemerintahan maka sampai sekarang pun ciri khasnya dapat kita lihat seperti wilayah Gemek yaitu wetan kali ke selatan yang banyak petani yang pekerja keras seperti tukang meret, tukang tandur, tukang ngarit dan lainnya. Sedangkan Kesemek yaitu wilayah Kulon Kali yang sampai sekarang banyak para alim ulamanya. Kemudian untuk wilayah kerajaan yaitu wetan kali ke utara yang banyak ahli tata negaranya seperti perangkat desa, guru,
dan pegawai, dan di antara para pendatang ada 2 santri yang datang dari daerah Cirebon yang bernama Mbah Vila dan Mbah Mukoyim. Maka oleh Mbah Nur Besari, santri yang bernama Mbah Vila ditempatkan di Kebumen untuk mensiarkan agama Islam, sedangkan Mbah Mukoyim atas permintaan ulama Pedurungan yang bernama Syekh Muntaha, maka Mbah Mukoyim ditempatkan di daerah Pedurungan untuk mengajarkan ilmu agama Islam di daerah tersebut. Pada akhirnya wilayah Gemek, Kesemek dan Kerajaan menjadi satu kesatuan yang kemudian menjadi nama Kebumen. Pada akhir hayatnya Mbah Vila dimakamkan di sebelah selatan Musola Baitul Muslimin Kebumen, namun makam tersebut sekarang sudah rata dengan tanah, sedangkan makam Mbah Mukoyim berada di daerah Sindang Laut Cirebon karena sebelumnya Mbah Mukoyim kembali ke daerah asalnya yaitu Cirebon. Sedangkan makam Mbah Nur Ishak yang pertama kali melakukan babat alas dimakamkan di Kebumen Wetan, Kaliwalu. Itulah sekilas tentang sejarah Mbah Nur Besari di Dusun Kebumen, Desa Pedurungan, Kabupaten Pemalang. Semoga menjadi pelajaran buat kita semua. Mari bersama kita kirim Al-Fatihah untuk para sesepuh kita yang telah mendahului kita. Semoga ditempatkan di sisi Allah. Amin.